ini pasang CCTV supaya bisa ngeliatin tetangganya yang cantik banget. Sampai akhirnya dia nyesel karena dia melihat ini guys. Apapun yang dimasukin ke tanah ini akan berubah menjadi dua. Sampai tiba-tiba suaminya tuh punya dua istri dan ini yang terjadi. Jadi suatu hari di belakang sebuah rumah ada sesuatu yang aneh banget. Rumputnya kayak kebakar gitu. Dan ketika anjingnya mencium di bagian situ, tiba-tiba anjingnya itu berubah menjadi double. Mereka bingung banget kenapa anjingnya tiba-tiba ada dua. Terus mereka mulai curiga apa yang terjadi sebenarnya sama tanahnya dia. Akhirnya mereka mau ngetes, mereka masukin deh pot bunga. Setelah pot bunga dimasukin, gak lama setelah itu tiba-tiba ada kilat yang gede banget. Nah bener aja dong, tiba-tiba kilatnya membuat pot bunganya menjadi dua. Mereka shock banget hal itu bisa terjadi di taman belakangnya dia. Sampai akhirnya istrinya punya rencana yang luar biasa banget. Istrinya mencoba untuk menggandakan semua barang yang ada di rumah seperti makanan-makanan dia. Jadi dia itu nggak usah repot masak-masak. Sampai tambah lama tambah parah lagi dimana istrinya mulai menggandakan dirinya sendiri. Jadi suaminya secara nggak langsung punya dua istri. Tapi lama-kelamaan membuat istrinya jadi cemburu banget karena suaminya sering berhubungan sama kembaran dia juga. Pada suatu hari suaminya yang tadinya senang-senang aja mulai merasa kalau misalkan ini semua tuh nggak beres. Dia nggak mau punya dua istri yang mirip banget semuanya. Akhirnya suaminya memikirkan kalau misalkan dia harus membuang semua barang yang udah kembaran seperti anjingnya, makanan, semuanya. Bahkan suaminya juga berpikir untuk mau menghabisi kembaran dari istrinya. Tapi setelah dia mengetahui rencana dari suaminya, istrinya malah mendorong suaminya supaya jatuh dari tangga dan meninggal. Ternyata yang mereka lakuin, istrinya itu terlalu sayang sama dirinya sendiri dan gak mau kembarannya itu disingkirkan. Jadinya dia aja yang menyingkirkan suaminya. Namun sayangnya semua kembaran dari tanaman, anjing semuanya tuh tiba-tiba mati guys. Dan akhirnya istrinya harus menerima nasib hidup sendirian tanpa suami dan kembarannya juga. Pria ini panik banget mau menyelamatkan ikan yang udah mau mati. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini guys. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada seorang pria yang kesepian. Dia itu lagi jalan-jalan dan lihat-lihat ke pet shop. Tiba-tiba di pet shop dia itu melihat ada ikan yang lagi tersiksa kayak udah mau kebalik dan udah mau mati. Di situ dia langsung nanya ke penjaga pet shopnya, ikan di depan kamu tuh udah mau mati, kamu tuh harus cek sebentar. Tapi penjaganya tuh nggak peduli sama sekali sampai akhirnya bapak ini bilang aku bakal beli ikan tersebut. Cuman yang punya pet shop bilang aku itu nggak jual ikannya sama sekali, jadi kamu nggak bisa beli. Tapi bapak ini berani beli dengan harga yang mahal sampai akhirnya dikasihlah ikannya. Tapi saat dia sadari kok ikannya beda sama ikan yang tadi dia lihat. Pas dia lihat lagi, ikan yang tersiksa itu masih ada di dalam pet shopnya. Di situ dia marah banget karena dia merasa dibohongi. Dia butuhnya ikan yang sekarat itu. Akhirnya dia hampir menghabisi nyawa dari yang punya pet shop. Sampai akhirnya yang punya pet shop tuh takut banget dan dia langsung ambil ikan yang dia mau. Di sini dia mau bawa pulang ikan tersebut dan menjaganya supaya ikan tersebut tidak sekarat lagi. Tapi ternyata ikan tersebut malah tambah sekarat karena dia lupa membeli makanan. Dia langsung lari banget untuk beli makanan ikan. Tapi sayangnya tokonya udah tutup. Pekerjanya juga gak mau bukain sama sekali. Bahkan nyuruh ikan tersebut di flash aja di kloset karena udah mau mati. Di situ ngebuat bapak ini benar-benar sedih banget. Walaupun udah ada makanan tapi ikannya udah terlanjur mati guys. Dan bapak ini benar-benar stres banget. Setiap hari anak ini selalu main sama hewan mati terus dijahit supaya kelihatan hidup. Tapi ibunya gak pernah suka sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini. Dimana ada sebuah keluarga yang cukup aneh banget, dimana ayahnya itu nggak pernah ada di rumah dan kakaknya itu yang selalu menjadi kebanggaan mamanya. Dan cewek ini bernama Kila, dia itu punya hobi yang aneh banget. Biasa dia itu suka ngumpulin hewan-hewan yang udah mati terus dijahit kembali supaya hewan itu bisa diisi dan diawetkan lagi. Tapi ibunya tuh nggak pernah peduli sama Kila, cuman peduli sama kakaknya aja. Sampai tiba-tiba Kila melihat kalau misalkan ada lomba ngawetin binatang. Di situ dia pingin banget ngebuktiin ke ibunya kalau misalkan dia bisa banggain ibunya kok. Akhirnya burung yang udah diawetin itu jadi dan dia coba kasih lihat ke ibunya. Setelah ibunya lihat, ibunya kayak gak suka sama sekali. Akhirnya Kila tetap masih berjuang untuk melakukan perlombaan tersebut supaya dia bisa menang. Nah di sisi lain pas lagi lomba tiba-tiba dia menemukan kakaknya itu ikut lomba sama dia. Dia kaget banget dong padahal dia pingin lebih dari kakaknya kali ini. Akhirnya setelah diumumin perlombaan, akhirnya diketahui nih siapa yang menang. Ternyata kakaknya lagi yang menang. Bahkan Kila benar-benar shock banget karena hewan yang diawetin oleh kakaknya adalah kucing milik Kila. Di situ Kila benar-benar sedih banget kenapa kakaknya tega melakukan itu. Sampai akhirnya ketika kakaknya di rumah, dia itu udah marah banget sama kakaknya.
Dia langsung mendorong kakaknya sehingga kakaknya itu jatuh dari tangga. Bahkan membuat kakaknya itu meninggal. Sampai tiba-tiba di sini mamanya itu mulai peduli sama Kila. Karena ternyata mamanya itu nggak seneng kalau misalkan Kila itu cuma awetin binatang. Jadi ternyata mamanya itu seneng banget kalau misalkan mereka itu bisa awetin manusia. Dan Kila pun ngawetin kakaknya. Sementara ibunya selama ini udah ngawetin bapaknya. Cowok ini pasang CCTV supaya bisa ngeliatin tetangganya yang cantik banget. Sampai akhirnya dia nyesel karena dia melihat ini guys. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang baru aja pasang CCTV. Awalnya dia itu memang pasang CCTV untuk keamanan rumahnya aja. Tapi tiba-tiba orang CCTV-nya bilang, tetangga kamu juga baru aja pasang CCTV di aku. Jadi kalau misalkan wifi kamu berkatan, kamu bisa banget loh melihat CCTV-nya dia. Awalnya dia sosok gak peduli sama sekali, tapi lama-kelamaan dia jadi kepikiran banget. Apalagi dia itu suka banget sama tetangganya yang cantik. Akhirnya setelah tukang CCTV-nya pulang, cowok ini langsung bergegas nih melihat tayangan dari CCTV-nya. Terus dia mulai mencari tayangan CCTV dari rumah tetangganya. Di situ dia jadi ketagihan banget karena dia bisa ngeliatin tetangganya ngapain aja di kamar tidur. Bahkan hidupnya dia secara dia nggak sadar jadi ngeliatin CCTV dari tetangganya terus. Lagi ngapain aja dia tuh selalu ngeliatin karena dia terlalu terobsesi sama cewek ini. Sampai akhirnya ketika ceweknya lagi tidur, dia itu melihat sesuatu yang bikin dia nyesel banget. Karena tiba-tiba dia menemukan sosok pria yang ada di kamar tidur ceweknya. Bahkan dia menjadi saksi bahwa pria itu menghabisi nyawa ceweknya. Bahkan pria itu juga mengetahui kalau dia lagi ngeliatin ceweknya. Dia tadinya mau simpan videonya mau kasih ke polisi. Tapi dia baru sadar cowok jahat tersebut adalah tukang CCTV-nya sendiri. Akhirnya dia memilih untuk diam aja karena dia takut tukang CCTV-nya membongkar rahasia dia yang mana suka ngintipin tetangganya. Cowok ini benar-benar nyesel banget karena dia adalah pria satu-satunya di penjara wanita. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya pria ini bernama Markus yang dia itu selalu dikelilingi wanita. Karena Markus itu memang bekerja sebagai penjaga di penjara wanita ini. Sampai Markus itu sering ketakutan banget sama salah satu wanita yang benar-benar serem banget dan terkenal kalau misalkan dia itu adalah wanita paling jahat dan paling disegani di penjara tersebut. Tapi Markus itu selalu nggak mau wibawanya berkurang di depan wanita-wanita ini. Sampai tiba-tiba dia itu jatuh cinta sama satu penjahat wanita yang bernama Loris. Dia merasa Loris itu berbeda sama wanita-wanita lainnya dan Loris itu terlihat cantik banget. Awalnya Markus berusaha untuk nggak mau cinta sama Loris, tapi lama-kelamaan dia benar-benar jatuh cinta dan mereka mulai menjalin hubungan. Nah, setelah hubungan mereka makin dekat, tiba-tiba Loris meminta Markus untuk memberikan dia surat. Akhirnya si Markus kirim ke Loris. Tapi suatu hari Markus ngecek kamarnya Loris, dia kaget banget karena suratnya itu nggak datang dari Markus aja, tapi dari semua penjaga yang pernah menjaga di penjara ini. Jadi ternyata Loris itu nggak benar-benar suka sama dia, tapi cuma manfaatin dia doang supaya dia mendapatkan kenyamanan di penjara dan bahkan bisa kabur dari penjara. Akhirnya Markus pindah kerja dan gak mau bekerja dengan wanita lagi.